Hidup lagi nih, wah, Basreng, Batagor mana Rian? Lagi OTW. Ini makan apa, Fen? Martabak. Widi sehat banget. Ah, udah deh. Sehat banget. Apalagi coba menunya? Mahdalena apa? Oh, nunggu Batagor. Cimarina, by the way, lu tuh expect dipanggilnya Marina atau Mahdalena nih sekarang? Oh, tetap Marina ya. Oh, oke, oke. Siapa tahu pengennya Mahdalena. Kita sih nurut-nurut aja ya nggak sih? Asik. Oke. Oke. Sebelum cerita saya perlu jujur sama teman-teman ya. Oke, jujur apa? Jadi sebelum hari ini ada itu Arya kontak Ko Andre kan sharing di Densus tentang ke depan 5 tahun mau ngejar apa. Boleh nggak Ko Andre sharing dong sama kita buat di buat di hari Senin di Blade. Nah gue bilang Ko Arya saya sih kalau lu bilang gue kayaknya nggak mungkin nolak ya. Cuman leader-leader gitu dengerin gue lagi Sabtu dengerin Senin dengerin tuh gimana ya Ko Arya ya gue nggak apa ya maksudnya saya gue itu bukan tipikal kan lu tahu ya gue orang introvert. Jadi kalau pengen enggak saya sih enggak gue gitu loh. Kalau pengen orang lain yang cerita lebih seneng karena bukan tipikalnya saya pribadi sebenarnya. Tapi gua kebayang kalau lu dengerin lagi dan lagi juga menurut saya kurang ideal sebenarnya gitu loh. Karena mau nggak mau sih banyak perkataan maka ada banyak salah gitu kan. Jadi gua ngomong banyak ya pasti ada satu dua poin yang mungkin lu eh, nggak nggak sesuai tuh sama teman-teman. Dan saya paham itu gitu, gua paham itu gitu kan. Semakin banyak ngomong, semakin orang juga ya nggak asik lah menurut saya gitu loh. Jadi gitu. As, weh, you feel me? Oke, so, uh, uh, tapi karena saya tahu bahwa ini waktu yang penting, ini momen yang penting buat kita. Jadi, jadi sebuah sebuah kesempatan yang bagus buat kita boleh ngobrol hari ini nih. Ini perbincangan dari orang tua ke anak-anak gitu ya. Oke, jadi makanya judul hari ini adalah Heart for the House. Maksudnya The House itu bukan gedung di sana namanya The House bukan ya. Kebetulan sama ya tapi bukan ya, tapi memang pas aja gitu lah judulnya. Boleh ya Pak Fendi boleh nggak atau nggak boleh? Oh silakan. Oke. eh eh, ini tuh momen yang bagus ketika kita udah ada di November akhir nih. Momen yang bagus buat kita di Desember terutama, Desember antara 20-an sampai 30-an. Kalau lu udah beres goals ya, kalau lu udah beres goals, maka momen yang bagus untuk kita mulai memberanikan diri, ambil waktu dan mereview sebenarnya apa ya, apa ya yang gue perlu kejar di depan sana. What next? Plannya apa ya buat ngejar 5 tahun ke depan? Karena legacy yang seperti kita tahu bahwa 2026 adalah the last 5 years kita ngejar visi kita nih. Saya coba ngobrol sama Kasam, Kasam. Ini angkanya jauh sekali Kasam. Apa kita revisi aja gitu Kasamnya angkanya ya? Atau gimana Kasamnya? Yang lebih achievable, lebih reasonable angkanya gitu kan. 1.000 leader.
2030 apakah kita dari sekarang revisi orang lebih achievable, ngerasa lebih deket, oke? Nggak bagusnya adalah revisi di tengah-tengah goals itu tentunya kurang bagus, tapi ada plusnya. Atau tetap kayak sekarang nih, punya iman, punya ngejar faith buat 2030 dan Kasam ceritain, mencoba meyakinkan dan gue paham sih bener setuju. Tetap visi kita adalah 1.000 pemimpin. Oke, di 2030. Well, I don't know with you guys, tapi buat saya pribadi ini sebuah goals yang uh, beyond beyond my uh, jangkauan gua, di luar kemampuannya Andre juga. Tapi saya mau berlari lah bareng teman-teman. Nah jadi di Densus akhirnya gua nanya sama teman-teman Densus, sama teman-teman Winatmi juga. Ceritain dong kalau lu pribadi, yuk ambil waktu sama teman-teman Winatmi udah sekitar berapa yang lama yang lalu ya kok? Sebulan yang lalu lah kurang lebih ya. Oke. Apa sih yang lu mau kejar di 5 tahun ke depan? Apa sih yang lu mau kejar di 5 tahun ke depan? Apa sih yang lu lihat buat hidup lu di 5 tahun ke depan? What do you see di hidup lu yang terjadi 5 tahun dari sekarang? Oke. Apa yang kita lihat nih? Saya tentunya gua harapkan itu sebuah hal yang excited. Kalau orang bisa pakai USG ke fate-nya lu, ke hidupnya lu, maka gue harapkan orang itu akan liatin, wih gambarannya 5 tahun lagi bagus dalam hidupnya kita. Wih ada harapan yang bagus, wih ada sebuah hal yang excited banget gitu loh. Yang kita mau punya dalam hidup kita. Nah, apa sebabnya? Karena ini bahasan di Densus, saya coba cari referensi di Al-Quran, tapi saya nggak tahu ini pastinya nggak sesuai. Cuman gue mencoba lah, mencoba. Namanya mencoba, maafkan nggak sesuai gitu ya. Tapi gue akan ceritain dulu apa konteksnya di hari itu di Densus pas ngobrol. Gue bilang pagi ini gue dapetin lagi baca Bible. Kita itu orang beragama, orang Kristen lah pada umumnya. Kita itu punya sebuah sikap hati yang bagus di sebuah area, yaitu gini nih. Ya, hidup gua itu terjadi sesuai kehendaknya Tuhan. Nah, sering denger ya? Ya, ya, let your will be done. Bagus kan? Tuhan yang punya acara dalam hidup gua. Bahkan satu kali gua ngobrol sama orang dan bilang gini, pas at invisible question kalau nggak salah, kenapa ya ada orang lain berhasil? Jawaban yang menarik dia bilang gini nih. Orang cukup rohani gitu ya menurut gua, cukup aktif dia bilang gini. Ya karena Tuhan buka jalan buat dia. Wah, oke bagus. Artinya buat hidup lu apa nih? Dia diem. Sem- Dan gue bilang semenjak kapan nih Tuhan bisnisnya bisnis jalan ini ya. Buka tutup ini semenjak kapan nih? Karena statement itu terdengar bagus. Tapi apa ya? Apa Tuhan playing favoritism gitu? Yang apa Tuhan itu pick a side, pilih kubu gitu ya. Liverpool bukan Manchester United gitu atau gimana nih? Oh iya dong. Oke, karena yang dia bilang terus dia mikir, iya ya kok ya. Ya, bayangin, kenapa orang lain itu bisa berhasil orang yang lu kenal? Ya karena Tuhan buka jalan sih buat dia. Ngeri loh itu ya. At certain way itu ngeri kalau dia akhirnya bilang bahwa hidup saya begini adalah karena kehendaknya Tuhan. Ya nggak masalah kalau lu bisa ngobrol sama Tuhan dan Tuhan bilang bagus itu ya ini hidup lu gini gara-gara gua. Ya nggak masalah sih. Tapi kalau kita nggak dapatkan itu maka kalau sekali lagi minta izin tentunya saya nggak berharap saya nggak bermaksud
Buat teman-teman yang non Kristen enggak. Tapi saya cerita sedikit minta izin. Itu kalau di di Bible banyak orang juga kaget sama ayat salah satu ayat favorit gua sih. Gitu loh. Saya jarang-jarang ngomongin ayat. Victor paling sering ngomongin ayat jadi minta izin. Jadi kalau di Matius 9 ayat 29 hal yang bagus. Boleh ada yang mau bacain Pak Ebo? Atau Suhuyo mau bacain boleh bantuin? 929. Apa 299 ya? 929. Ya. Jadi dia cerita tentang beberapa kali sih sebenarnya saya kasih konteksnya ya. Ada orang yang datang sama Tuhan dan minta disembuhin, ya. Terus Tuhan bilang, "Kamu mau apa?" Menarik ya. Tuhan tuh masih nanya, "Kamu mau apa?" Oke. Nah, jawabannya setelah orangnya jawab, Matius 9:29 bilang, "As your faith, let it be done." Seperti iman lu, jadilah seperti itu. Jadi waktu gua pribadi renungin ini gitu ya. Oh iya iya memang hidup kita itu tentunya Tuhan pengen berperkara yang bagus. Tapi hidupnya kita itu ditentukan juga sama faith-nya kita. Jadi kalau hari ini Tuhan nanya sama lu gitu ya. Lu maunya apa sih? Karena ada kemungkinan besar statement yang sama akan diomongin sama lu. Jadi seperti yang lu mau. Tentunya kalau itu nggak bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan tentunya gitu kan. Tapi jadilah, nah saya coba eh, masukin ChatGPT teman karib kita bersama hari-hari ini ya. Dan kalau di Al-Quran di mana sih ada nggak? Ada beberapa referensi nanti buat teman-teman yang Muslim gua kasih. Kenapa saya nggak ngomongin? Karena saya nggak yakin ini bukan areanya gua ngomongin gitu kan. Jadi saya nggak ngomongin buat bareng-bareng. Tapi simple, that's why orang-orang yang berhasil itu punya paham bahwa dia merancang tuh. Salah satu orang asuransi bagus banget dia bilang gini, kalau lu itu ngerancang planning lu sangat crystal clear, maka enggak mungkin enggak terlaksana. Kalau lu udah rancang bagus banget nih ya OCS poin lu disiplin seminggu 25 poin, oke, setahun berapa poin, kalau apa yang lu rancang udah crystal clear, dia bilang enggak mungkin enggak terlaksana. Tentunya kecuali kalau Tuhan berkehendak lain, Tuhan punya rencana lain tentunya. Oke. Jadi satu sisi kita tahu bahwa hidup kita itu anugerah, tentu saja 100%. Tapi prisma apa? Sudut pandang yang lain, fasad yang lain, itu kalau kita hari ini ditanya 5 tahun lagi lo apa sih yang lo lihat sama hidup lo? Have you ever think about that? Apa ya 5 tahun lagi yang apa yang saya lihat buat hidup saya? Buat hidup gua apa ya? Gue sempat cerita bahwa China itu lu boleh tulis di googling ya. Punya 5 year plan. Jadi ada sebuah jurnal gitu, bukan jurnal ya. Ada orang ngasih ngasih pandangannya dia. China itu growingnya besar banget. Which is negara-negara lain tersapu gitu ya, terkejar negara-negara Eropa. Karena China itu punya 5 year plan yang berubah setiap 5 tahun. Kalau lu cek di Wikipedia, ini adalah 16 tahun ke-16 China bikin 5 year plan. Jadi 5 tahunnya dia secara organisasi, secara teknologi apa aja yang dikejar, secara sistem apa aja yang dikejar. Dan ini udah 16 tahun. That's why China nggak bagusnya dia karena setengah otoriter, nggak pentingin politik, jadi nggak peduli apa kata orang, ban aja gitu kan ya. Ini nggak penting, WA ban gitu loh. IG apa TikTok nggak bagus, ban. Bagusnya gitu. Politik
sekarang siapa presidennya? Xi Jinping udah berapa tahun kali ya? Oke, nggak pusing. Udah negara-negara lain masih sibuk sama politik dan gemuruh-gemuruh politiknya gitu loh. Ini nggak pusing, ban aja. Udah nggak suka ban. Menurut menurut kita ya ada bagusnya sih at certain level. Ya, maksudnya bukan bagusnya ya nggak pusing lah gitu loh, nggak pusing sama noise yang ada gitu kan. Nah, tapi ya 5 tahun lagi apa ya Tuhan? Gue renungin apa ya Tuhan? Gimana ya Tuhan cara yang apa ya yang tentunya fakta hari-hari ini tuh nggak sesuai sama yang kita mau. Buat saya pribadi, saya nggak tahu buat teman-teman semua bagaimana. Nggak seperti yang gue mau. Dan ketika dihadapkan, dibenturkan dengan fakta, maka asik nih. Artinya banyak hal yang kita perlu belajar. Artinya banyak perubahan yang perlu dibikin nih. Ada yang mau nambahin nggak? Sekali lagi saya minta izin terutama bukan buat yang non muslim gitu ya karena saya kurang tahu di konteksnya teman-teman yang lain. Cuman kalau di kita yang Kristen ini sebuah statement yang bold yaitu as your faith let it be let it be done seperti iman lo. Jadi kalau kita punya iman bagus, celakanya kalau kita nggak punya iman, nggak punya goals gitu ya, goals kemana 5 tahun lagi, ya ya cukup PR ya, gitu loh, cukup PR. Ada yang mau nambahin mungkin, ada yang mau cerita sambil nunggu. So sebelum tahun depan di awal tahun kita akan bikin goal setting, lu sama partner lu masing-masing. Goal setting setahun, goal setting 2 tahun. Saya pikir buat setiap dari kita boleh mulai punya bayangan saya harapin. 2030 apa sih hal yang besar yang lu rasa ini lu pengen kejar. Berapapun usianya lu. Usianya gue 5 tahun lagi adalah kurang lebih 50 kurang setahun. Anggap ini umur 50 kurang 3 bulan. Jadi 5 tahun dari sekarang usianya Andre ada 50 yang which is gue sama Yoke udah bercanda non. Kayaknya kita perlu beli apartemen deket-deket sini ya non ya. Jadi kalau siang-siang ngantuk kayaknya udah, aduh gila kalau udah ngantuk gimana ini ya. Kayaknya tiduran bentar 15 menit gitu ya. Atau nggak pinjem yang Martin boleh nggak? Kalau boleh di Landmark 15 menit tidur bentar aja gitu ya. Kayaknya udah lebih refresh gitu kan. Nah gue nggak ngerti nanti 50 gue gimana gitu loh. Nah saya nggak ngerti teman-teman 5 tahun dari sekarang keadaan ekonomi lu bagaimana? Keadaan bisnis lu gimana? Kualitas kehidupan lu gimana? Ada beberapa anak udah sekolah mungkin ya, ada beberapa anak udah kuliah beres, ada yang mau mulai kuliah. Tapi 5 tahun lagi dari sekarang, menurut gua ini momen yang asik kalau kita boleh eh, nggak terbawa keadaan terus-menerus, tapi boleh punya sebuah rancangan, punya sebuah bayangan goals. Saya encourage duduk suami istri, kalau yang ada spouse ya maksudnya ya, oke, yang udah nikah. Yosua, ya boleh terserah Yosua mau boleh nggak boleh gitu ya, boleh lah Yosua mah ya, oke, oke, dan 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 rancang apa yang apa yang lu pengen ya, eh bilang sama ngobrol 5 tahun lagi apa yang kita kejar ya, oh Batagor datang ya Rian ya, iya.
Rian ambil dulu nggak apa Rian takutnya lu nggak meninggalkan tapi Marina udah sumringah gini Marina udah. Bukan lu nggak apa Rian. It's okay, it's okay. Ada papan. Bantuin itu yang pesan maksudnya yang pesan Batagor. Dapat diskon 5%. Kenapa? Iya boleh Rian, terserah lu Rian. Oke, oke. Kalau nggak datang, kalau nggak datang, tadi kan apa sorry nih? Selalu nanya. Oh, iya pasti, pasti nggak datang gue tanya ya. Cuman apa yang bikin nggak stres gitu ya Dri ya? Oke, eh, punya duitnya. Ah, benar, waktu nggak ada duit, rekrutnya perlu yang banyak. Karena tim dulu yang kayak partner ada 10, kayak Riko nih sekarang nih ya, kemarin ngasih contoh bagus kan. David nelfonin banyak. Tiba-tiba, iya Sabtu ini belum ada yang ditelepon, seorang lupa misalnya ya. Jadi kalau lu punya tim banyak, satu nggak ketelepon, Sabtu nggak dateng, elunya gimana? Nggak ada bingung. Karena lu lagi ngurusin yang banyak. Kalau lu timnya satu, nggak datang satu, ya udah bengong tuh jadi kebayang nggak lu? Jadi aduh kenapa ya? Tapi satu ya, yaitu tim lu perlu banyak. Membantu banget. Tim lu 8 orang, makan 8 orang, dua nggak datang, lebih oke, lebih ringan. Nggak bersyukur, jangan gila. Masuk akal nggak? Jadi satu, tim lu perlu banyak. Bener, itu ngebantu. Yang kedua, eh eh, perlu ceritain nggak ya, Dri, yang kemarin kita ngobrol hari Senin gue suruh apa, Meldi? Oke, oke teman-teman cerita dikit. Ketemu tim baru Meldi ya, namanya anggap saja Mawar M lah gitu ya. Oke, ketemu hari Kamis. Pertama kali ketemuan di Dahlia gue masih ingat. Gue bilangin Sabtu udah ceritain bagus bisnis plan. Sabtu ikutan ya. Dia bilang sorry kok nggak bisa. Sabtu itu sebenarnya setiap Sabtu ada les berenang anaknya. Oke. Oh gitu. Oh oke oke. Gimana ya? Nah itu kalau ada ngajakin partner ya. Ada les berenang. Ada apa ya. Gue lakuin oh gitu. Oh les berenang ya. Nah saya perlu pastiin ingat. Motivasinya dia perlu bagus dulu. Kalau dia semangatnya tinggi, oke, lu kasih dia eh, proses, oke, lu kasih dia proses, orang mau. Tapi kalau semangatnya nggak lagi tinggi, orang nggak suka lari, tiba-tiba yuk lari jam 4 pagi, gimana? Nggak mau, lari aja belum suka. Tapi kalau dia lari pertama kali, udah beres lari pertama kali, happy ya, hormon apa endorfinnya lagi rilis gitu kan. Terus bilang, besok kita coba lagi yuk, lebih pagi gimana jam setengah 6. Ada kemungkinan dia mau dong. Jadi motivasinya lagi tinggi, baru kita
Kasih tahu proses yang dia perlu bayar apa aja. Jadi Kamis, oh gitu ya. Oke, Sabtu lu ada les berenang gimana ya? Nah memang menurut lu untuk punya bisnis bagus syaratnya perlu apa aja? Mikirin perlu training, bener banget. Perlu mau belajar, bener banget. Jadi Sabtu itu perlu banget, Mawar. Oke, gimana ya kok ya? Les berenang ya, gimana ya? eh Les berenangnya bisa nggak yang deket sini? Kolam renang deket sini nih. Ya, El Cavana, air anget. Nggak bisa sih kok. Tapi gini aja kok. Yaudah, suami gue deh yang suruh nemenin. Nah, kalau lu nggak mudah menyerah ya, kita duduk dulu bareng, kasih tahu dia pentingnya apa. Yuk cari solusi bareng. Yaudah deh, suami gue deh. Oke, Sabtu ini udah bisa, Mawar. Oh nggak bisa, Sabtu depan ya. Oke, tulis tanggal. Sabtu depan training, wah senang banget Mawar. Lu kalau ikutan trainingnya nanti lu belajar bagus. Ya lu wah semangat, nanti ketemuan ini senang banget loh. Di sana lu belajar 3 minggu aja. Bosnya kita kan lu uji selama 3 kali. 3 kali kita uji bareng. Oke? Sabtu, oke deal Sabtu. Ini Sabtu. Ini hari Kamis. Tadi ya Mawar hari Kamis. Apa yang gue bilang sama Mel di Mel? Hari Sabtu yang sharing Ko Jeffrey. WA-in dia. WA-in apa? Telepon dia, WA-in. Bilang Mawar, yang sharing bagus banget loh. Tadi Ko Jeffrey, aduh sayang banget lu gak dengerin Mawar. Waduh kalau lu dengerin bagus banget dia cerita soal ini. Tapi gak apa kan lu memang perlu nganterin anak lu les berenang. Sabtu depan kita barengan ya. Wah belajar yang bagus. Jadi sebelum Sabtu udah di sounding dari hari Sabtu. Udah Minggu Senin ya. Senin atau Selasa. Mel, lu perlu telepon dia. Oh iya ini ya ada Meldi telepon ke Mawar. Oke, lu Meldi telepon ke Mawar. Ya, eh Sabtu kita ketemuan di kantor. Nah, lu mau berangkat bareng gua atau enggak? Sebenarnya tahu di zaman modern gini jarang-jarang orang berangkat bareng, jarang kan? Tapi gak apa-apa bahasanya kita. Kita berangkat, lu mau berangkat bareng? Yuk berangkat bareng aja biar rame-rame. Oh nggak usah Mel. Tapi Mawar jadi apa? Tahu Sabtu ini dia jangan bikin janji. Rabu, Kamis sekali lagi telepon di tengah minggu. Mel, telepon Mawar. Oke, ceritain Sabtu 8.30 bajunya tenang aja yang santai boleh pakai sepatu. Pakai sepatu bajunya rada rapi. Nanti kita ketemuan ya. Wah, Sabtu ini yang sharing ini. Oke, Mel. Terakhir hari Jumat. Boleh WA, boleh telepon. Mawar, besok pagi gue beliin kopi buat lu. Lu sukanya americano atau latte? Itu sistem di direct gue udah bertahun-tahun gitu melulu. Lu mau latte, mau americano? Gue beliin pagi-pagi. Jawabannya apa? Gak usah lah, gue beli sendiri. Ada yang bilang, oh gue suka americano. Oke, gue cariin lu sukanya di mana? Yang udah buka Makjai segala macem. Wah seru ya. Udah tuh Jumat. Sabtu pagi boleh WA, boleh enggak. Ketemuan. Nah, apa yang bikin gua nggak stres? Kalau orang udah begini, ya, terus Sabtu masih nggak datang, ya, oke, gua kasih kesempatan 1, ya, 2, 3 kali udah begini nggak datang, ya udahlah ya mau apa lagi lah, ya, ya nggak. Ini maksud gua kalau udah begini ya dia udah mau, inget ya kalau dia udah mau, kalau dia dari awal nggak mau ya wis toh, beda isu kan. Tapi dari awal gua tahu dia mau bisa mau coba. Udah begini 3 kali ya. Gue ngerasa saya udah kasih harapan. Gue udah ngasih pilihan dalam hidupnya dia. Suatu kali ketemuan di surga ya. Dia gak bilang, kok Andre dulu gak bantuin gue? Sorry 3 kali nih gue ajakin lo.
Ya, gue udah kasih kesempatan lu 3 kali. Ah, boleh bener. Ya, nih 3 kali diajakin. Masa udah begini masih nggak mau? Bukan problem gua. Tapi kalau gue bilangin Mel, tapi kalau lu Kamis telepon ya, baru telepon lagi di Jumat. Nah ini itu ya dia keburu asik pedel. Bener gak sih? Diajakin, mungkin dia lupa. Mungkin dia lupa. Jadi tapi kalau gue pribadi ya gue ngerasa. Nah menurut saya ya, kita itu perlu punya, uh, kita beda-beda. Ada orang yang join Prudent itu semangatnya berapi-api. Lu cari bisnis Prudent kayak Ibra. Lu yang datengin. Siapa lagi yang ke Prudent semangat? Glenn. Gimana kalau gini mah gue juga bisa ditawarin sama Kancit. Ya nggak? Edo dateng. Bener, Edo setengah datengin Ivan. Betul? Leader gue Henry. Dia mah cari nasabah. Dia mau nyari, dia datengin. Jadi agent, dia mau datengin. Tapi ingat, kita perlu punya sebuah mental. Nggak semua orang kayak lu. Mentalnya perlu, orang itu kebanyakan perlu dituntun. Setahap demi setahap. Perlu dituntun. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena Henry nuntun gua 2 tahun pelan-pelan. Ceritain ngobrol, bagusnya ini, serunya ini, tuntun. Ikut training yuk. Oh, kalau dia udah bilang sorry banget, gua nggak tertarik ya udah. Berarti isunya bukan soal lupa, gitu. Kenapa, Tika? Iya. Itu namanya komunitas, Lip. Pertama, Henry jagoan. Kedua, kenapa komunitas? Nggak ada pilihan. Karena Henry tinggalnya di rumah gua, Lip. Jadi kalau Henry nggak tinggal di rumah gua, mungkin dia juga nggak terlalu gimana-gimana, nggak mudah ketemuan. Nah itu perlu tanya Henry ya. Gitu. Itu bagusnya komunitas. Memang Henry karena serumah, jadi dia sering aja ngajakin lagi ceritain bagusnya. Kalau nggak mungkin dia juga udah hilang harapan tuh. Gitu. Jadi di tengah keseruan kita, Thor versus Mutan versus apa lagi? Super Yes, apa lagi? Fantastic Four, oke? Ketika lu ada waktu kosong, ya, build yourself up. Yaitu suami istri duduk dan mulai, yuk kita bikin 5 year plan yuk buat hidup kita sendiri yuk. Yuk kita jadi arsitek buat hidupnya kita yuk. Sampai 2030. Waktunya sekarang lagi fast, kejar terus. Ya sedih aja sih kalau di akhir tahun nggak ngejar itu, ya sedih gitu loh ya. Nah, feel-nya nggak kayak akhir tahun, sedih sebenarnya. Tapi saya tahu pada umumnya kebanyakan dari kita lagi asik banget nih. Lagi seru banget. Ada yang mau nanya sebelum kita tutup? eh Kalau hopelessness gue rada kebayang. Jadi emang ada orang-orang yang, eh, lu kasih harapan, makanya gue suka pakai kata harapan tuh suka lumayan sering di kantor tuh. Gue tuh senang ketika lu datang ke sini ya, even lu nggak join Prudent, tapi lu punya harapan aja bahwa bisnis itu ada loh yang growing loh, ya nggak? Prudential boleh growing. Lu asal lu punya harapan aja, gue suka bilang itu berkali-kali tuh. Buat gue udah berhasil hari ini. Lu nggak harus jadi, kan maksudnya nggak semua orang datang dan jadi agent. Pengennya sih gitu, cuman pada akhirnya kan nggak begitu.
Tapi asal lu pulang lu punya harapan aja. Menurut gue itu udah seneng gitu loh. Udah berbuat baik gue itu. Kita ini udah berbuat baik legacy gitu kan. Gitu. Jadi dari segi ngobrolnya kita, Van, eh ya someday lu akan punya lebih banyak tim gitu ya. Akan kebayang nih ada orang-orang yang memang di sini. Dan caranya gimana? Coba saya pikirin ya, Van ya. Eh, 364 ya mentalnya. Gitu. Oke, yuk kita tutup dalam doa karena ini momen yang bagus buat kita di final sprint ini. Satu orang boleh pimpin doa? Boleh satu orang? Sambil berdiri yuk. Gimana kalau Wendy aja nih ya. Supaya udah habitnya bagus menjaga sampai jam 3. Bantuin kita dalam doa supaya kita boleh bikin goals dan lebih semangat di akhir tahun ini. Boleh ya Kak Wendy ya? Boleh. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Gua akan pimpin dalam agama gua, agama Kristen. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan atas komunitas ini Tuhan, atas covenant ini Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan kepada masing-masing hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan di sini bisa saling jaga Tuhan, bisa saling menyemangati Tuhan, dan kami bisa maju bareng-bareng Tuhan untuk menciptakan Tuhan sebuah kondisi yang lebih baik Tuhan bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Biar kami juga dapat menjadi terang dan garam Tuhan bagi Indonesia Tuhan dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas visi dan misi yang udah Ko Andre berikan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap pikiran Ko Andre ini Tuhan juga pemikiran para leaders Tuhan di tempat ini dapat membimbing kami Tuhan untuk mendapatkan goal kami Tuhan, mendapatkan visi kami Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin Tuhan yang bisa memberikan kecukupan Tuhan dan kelimpahan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Ya. Yes. Thank you. Oke. Thank you banget semuanya. Sampai ketemu. Bye-bye.